Muqallid atau taklid terbagi menjadi dua. Taklid yang tercela sebagaimana kebiasaan kaum jahiliyah yang saya akan jelaskan nanti. Dan taklid yang baik, yang terpuji sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam. Taklid yang tercela sebagaimana dilakukan oleh kaum jahiliyah. Kebiasaan kaum jahiliyah mengikuti bapak-bapak dan nenek-nenek moyang mereka tanpa mengetahui benar atau tidak. Dalil-dalil yang kita bisa ambil diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 107. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka kaum jahiliyah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, yaitu syariat Nabi Muhammad SAW. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. Meskipun itu adalah ajakan syaitan kepada siksa yang pedih. Banyak seperti itu di tengah masyarakat. Wah, ente ini ngatain bid'ah, syirik. Pokoknya mau syirik, mau bid'ah, mau neraka sama iblis, saya tetap nenek moyang saya. Itu kebiasaan seperti itu. Dan biasanya itu orang sudah kalah hujjah, tidak punya dalil. Dan sangat disayangkan yang mengatakan seperti ini kadang-kadang orang-orang yang dianggap berilmu di tengah kaum muslimin. Contoh misalkan, permasalahan mentransfer surat kepada orang yang sudah meninggal. Surat Yasin misalkan. Maka kita katakan pendapat yang lebih kuat adalah belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah tidak sampai. Dan itu pendapat yang lebih kuat karena belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dalilan dan semisalnya. Maka dia jawabnya apa? Pokoknya saya ikut nenek moyang saya. Ente kalau nggak percaya, mati dulu. Nanti saya kirim. Sampai nggak? Ini kita menghadapi orang seperti ini susah. Diajak ilmiah nggak bisa. Maka berlakulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan, salah satu hamba Allah yang Maha Rahman adalah walladzina idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila bertemu dengan orang-orang bodoh, tidak mengetahui, tidak berilmu, maka pada saat itu jangan didebat. Ucapkan assalamualaikum, selesai. Karena ente akan ikut bodoh bersamanya kalau seandainya mendebat orang-orang seperti itu. Jadi sudah salah diikuti. Ya, itu sifat kaum jahiliyah. Pokoknya saya ikut nenek moyang saya. Jadi ada pepatah Arab, dua orang. Ada sesuatu yang bergerak di depan. Kata yang satu, oh, itu burung. Kata yang satu, enggak, itu kambing. Yang satu mengatakan burung, yang ini mengatakan kambing. Ternyata dia terbang. Otomatis apa? Burung. Pendapat yang pertama yang benar. Tuh kan benar, burung. Kata yang kedua, enggak. Anzun walau tarat. Ya, dia tetap kambing meskipun dia terbang. Nah, itu namanya taklid. Enggak menggunakan akal, tidak menggunakan idrak, penelitian, pengetahuan, asal ikut. Ini taklid yang tercela. Jadi taklidnya jahiliyah itu kezaliman di atas kezaliman, kegelapan di atas kegelapan. Kenapa? Mengikuti sebuah pendapat tanpa alasan, tanpa dalil, tanpa pengetahuan, ya. Dan yang diikuti pun sesat. Begitu juga dalil yang lain. Dan dalil yang lain ini lebih kuat lagi surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Ibrahima rusydahu min qabl wa kunna bihi 'alimin." Dan sesungguhnya kami telah anugerahkan kepada Ibrahim hidayah, kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Idz qala li abihi wa qaumih, ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya Azar dan kaumnya, apa istimewanya patung-patung yang kalian tekun beribadah kepadanya ini? Itikaf di samping-sampingnya. Apa istimewanya patung ini? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka mengatakan, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sungguh kalian
dan nenek moyang kalian benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Lalu mereka mengatakan, qalu ajitana bil haqq am anta minal la'ibin? Lihat, ini bahasa orang-orang taklid. Kata mereka, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang yang bermain-main? Begitu orang yang taklid itu tidak mau mendengar dalil. Pokoknya saya ikut ustadz saya, kiai saya, habib saya, tuan guru saya, mau kemana saja. Ini tidak benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi Rabb kalian adalah Rabb yang memiliki langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku atas hal itu termasuk orang-orang yang bersaksi. Lihat, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangkan bukti bahwa hanya Allah yang paling pantas untuk diibadahi, bukan patung-patung ini. Bukti yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat tadi. Yang maha penciptalah yang paling pantas untuk disembah. Adapun alam semesta makhluk ciptaan tidak berhak disembah siapapun dan apapun dia. Nah, di sini orang taklid diajak berpikir, dia nggak mau. Malah mereka tinggalkan Nabi Ibrahim. Ba'da an tuwallu mudbirin, setelah kalian berpaling. Nah, ini taklid yang pertama, yang tercela. Adapun taklid yang diperbolehkan atau yang terpuji disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 38, yaitu taklid yang terpuji adalah taklid yang mengikuti orang-orang yang di atas petunjuk. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, aku mentaklid. Di sini tidak pakai kata taklid, tetapi mengikuti agamanya nenek moyangku Ibrahim, Ishak, Yakub. Ini menunjukkan ada taklid yang baik, yang terpuji, yaitu apabila yang diikuti nenek moyang yang benar, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub alaihissalam. Kalau seandainya yang diikuti adalah yang menyimpang, maka ini kekeliruan. Apalagi ditambah dengan tanpa dalil mengikutinya.